Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsinar. Saya biasa dipanggil Sinar. Saya lahir di Silopo pada tanggal 12 Maret 2003. Saat ini, saya berusia 18 tahun. Alamat rumah saya berada di Dusun Silopo, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Alasan saya mengambil program studi Teknik Sipil yaitu, selain membantu pengembangan negara, sarjana Teknik Sipil juga sangat dibutuhkan perusahaan. Sehingga peluang usaha dan kesempatan untuk bekerja juga sangat luas. Setidaknya bisa meminimalisir risiko menganggur setelah lulus kuliah yang banyak terjadi saat ini. Awalnya, saya memulai pendidikan saya di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darud Dakwah Wal Irsyad Silopo. Kemudian, saya melanjutkannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Polewali. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Paku dengan mengambil jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kegiatan organisasi yang pernah saya ikuti adalah Pramuka pada tahun 2014, kemudian OSIS pada tahun 2016 dan 2018, serta Paskibraka pada tahun 2018. Melalui proses latihan dasar kepemimpinan siswa, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan saya ke depannya. Saya mempunyai hobi dalam menggambar. Dan dari sini pula, saya memiliki keahlian dalam bidang gambar, khususnya pada gambar bangunan. Maka dari itu, saya ingin mengembangkan keahlian saya ini dengan betul-betul konsentrasi dalam bidang keahlian yang saya miliki. Karena saya merupakan pribadi yang aktif, kreatif, inovatif, serta berani mencoba hal-hal baru. Moto hidup saya adalah, kemarin adalah kenangan, dan esok adalah harapan. Namun, yang paling penting adalah hari ini, sebuah kenyataan yang harus dijalani sebaik-baiknya. Hai, berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari kewirausahaan yang telah saya dapatkan selama proses perkuliahan pada mata kuliah kewirausahaan. Materi pertama yaitu konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Membuka dan memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mendukung adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani masalah penciptaan lapangan kerja baru. Para wirausahawan diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan, antara lain ikut serta mengurangi adanya pengangguran. Perubahan dan perbaikan nasib kita harus didasarkan pada kehendak, keinginan, dan kerja keras. Karena itu, peranan wirausaha sangat penting sekali untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi satu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi karena dengan sifat kreativitas dan inovasi seseorang dapat menemukan peluang. Kegiatan bersifat kewirausahaan misalnya menghasilkan produk baru dengan cara baru, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru, mengkombinasi faktor-faktor produksi dengan cara baru, mendukung adanya budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, mendorong perilaku eksperimen, dan lain-lain. Sedangkan wirausaha itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis,
mengumpulkan sumber-sumber daya yang membutuhkan guna mengambil keuntungan, dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. Semakin banyak keterampilan yang diperoleh dalam menguasai dan kemudian dikuasai para pemuda, semakin banyak pula peluang untuk menjadi wirausahawan. Adapun tujuan dari kewirausahaan yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang sangat tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Adapun karakteristik dari wirausaha yaitu bekerja keras, disiplin, mandiri, realitas, prestatif atau ingin selalu maju, komitmen tinggi, tajam naluri bisnisnya, cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulet, dan siap pada tantangan, serta ingin mencapai sesuatu. Adapun prinsip-prinsip dari kewirausahaan yaitu harus optimis, ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, berani mengambil risiko, tidak mudah putus asa, semangat, kreatif dan inovatif, pantang menyerah, berbisnis dengan standar etika, mandiri, jujur, serta peduli terhadap lingkungan. Materi yang kedua yaitu tata kelola dan etika bisnis. Berbicara masalah tata kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis sering kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Terkait dengan hal tersebut, etika bisnis terkait dengan keberadaan undang-undang tentang kewirausahaan nasional yang disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GSG dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain akuntabilitas, pertanggungan jawab, keterbukaan, kewajaran, serta kemandirian. Ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, serta kecerdasan. Materi yang ketiga yaitu penerapan green and blue economy untuk pengembangan kewirausahaan. Definisi green economy menurut surat penawaran Diklat Green Economy yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dari sumber daya alam. Jadi penerapan green economy adalah menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki green economy Indonesia yaitu antara lain strategi yang pertama yaitu menentukan dan menghitung target penghijauan atau green perekonomian Indonesia pada tingkatan makro, mikro, sektoral, dan regional. Strategi yang kedua yaitu mematahkan penghalang sosial politik yang menghilangkan subsidi energi. Strategi yang ketiga yaitu harmonisasi kebijakan dan program antar dinas pemerintah melalui revitalisasi atau pembentukan kelembagaan koordinasi yang efektif. Strategi yang keempat, mengembangkan investasi hijau atau green investment oleh pembiayaan swasta bersama dengan pengeluaran modal publik tambahan. Strategi yang kelima, menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar yang efektif, konsisten tanpa mengurangi daya saing perekonomian. Strategi yang keenam, subsidi pajak netral sesuai pendapatan untuk mendukung perilaku yang menyenangkan agen ekonomi terhadap perekonomian hijau atau green economy. Strategi yang ketujuh, mengoptimalkan relasi fiskal antar pemerintah untuk mengembangkan perekonomian hijau. Strategi yang kedelapan, memperkuat lembaga pengaturan lingkungan yang ada. Strategi
strategi yang terakhir atau yang kesembilan yaitu mengembangkan perubahan perilaku terhadap green economy atas elemen masyarakat melalui pendidikan publik berorientasi jangka panjang, terstruktur, dan sistematik. Itulah tadi beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki green economy Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan pembangunan sumber daya pasar dan pesisir dari kelautan yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia melalui blue economy. Strategi yang pertama yaitu mengoptimalkan dan memperkuat usaha dari industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang efisien, produktif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional. Strategi yang kedua, mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil perikanan yang efisien, nirlimbah, dan terpadu dengan perikanan tangkap dan budidaya. Strategi yang ketiga, mengembangkan sistem pemasaran dan manajemen usaha perikanan yang transparan, adil, dan menguntungkan semua pihak. Strategi yang keempat, mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil laut non-ikan yang efisien, nirlimbah, inovatif, kreatif, dan terpadu dengan sentra-sentra produksi. Itulah tadi beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki baik itu green economy maupun blue economy di Indonesia. Materi yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Indonesia dalam 15 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% penduduk atau lebih dari 205 juta orang rawan merasa tertinggal. Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lainnya. Konsep social sustainability muncul sebagai kelanjutan konsep ekonomi sustainability dan environmental sustainability. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep corporate social responsibility atau CSR. CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas tiga prinsip yang kita kenal dengan Triple Bottom Lines atau Ellington 1997. Yang pertama yaitu profit. Profit merupakan unsur terpenting dalam menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi secara berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka, sebagai bagian yang tak terpisah dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, memberikan beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu planet. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati, misalnya penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata atau ekoturisme. Terdapat 4 tipe strategi perusahaan dalam pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, serta strategi proaktif. Materi yang kelima yaitu manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Sumber daya tersebut meliputi man atau manusia, money atau uang, method atau metode, cara atau sistem, materials atau bahan, machines atau mesin, dan market atau pasar. Manajemen sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan pengelolaan individu yang terlibat dalam organisasi, sehingga setiap individu dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.